Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara. Perkenalkan, nama saya Ataya. Perkenalkan, nama saya Anggesti. Perkenalkan, saya Ricilia. Perkenalkan, saya Filza. Saya Fania. Saya Raihan. Dan saya Al-Kausar. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemanfaatan iptek terhadap kerusakan lingkungan. Dan kami akan membuat alat sebagai solusi untuk mengatasi masalahnya. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses sistematis seperti penelitian dan eksperimen untuk memahami fenomena alam, sosial, atau budaya. Sedangkan teknologi adalah penerapan pengetahuan tersebut dalam bentuk alat, sistem, atau metode untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Iptek memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara atau masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa memahami dunia lebih dalam. Sementara teknologi kemungkinan kita untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi inovasi yang dapat mempermudah hidup manusia, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong perkembangan ekonomi dan sosial. Contoh aplikasi iptek bisa ditemukan di berbagai bidang seperti kedokteran, transportasi, komunikasi, pertanian, hingga pendidikan. Yang sudah kita ketahui, air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, hingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, di mana kebutuhan akan air ini terus meningkat dari waktu ke waktunya. Permasalahan kekurangan air bersih ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pertambahan jumlah penduduk saja, di mana air juga bisa digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Biasanya, krisis air bersih ini juga dapat dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. Filter air atau penyaring air adalah suatu alat yang berfungsi untuk menyaring dan menghilangkan kontaminan di dalam air dengan menggunakan penghalang atau media, baik secara proses fisika, kimia, maupun biologi. Filter air dapat digunakan secara luas untuk irigasi, air minum, akuarium, dan kolam renang. Air alami adalah sistem penyaringan yang menggunakan bahan-bahan alami seperti batu, arang, dan tanaman seperti serabut kelapa untuk menyaring kotoran dan zat berbahaya dari air. Metode ini bekerja secara fisik, kimia, dan biologis, di mana batu dapat menyaring partikel besar, arang dapat menyerap zat kimia dan bau, sementara tanaman seperti serabut kelapa dapat menyaring mikroorganisme dan membantu menguraikan polutan organik. Pertama, kita potong botol air yang berukuran 1,5 menjadi setengah. Yang kedua, kita masukkan spons berwarna hijau dan spons berwarna kuning. Lalu yang ketiga, kita masukkan serabut kelapa. Yang keempat, kita masukkan kerikil. Yang kelima, kita masukkan serabut kelapa kembali. Lalu yang keenam, kita masukkan kerikil kembali. Dan yang terakhir, kita masukkan serabut kelapa dan filter air siap digunakan. Proses penyaringan air ini bekerja dengan menghilangkan kotoran fisik seperti pasir, lumpur, dan partikel-partikel besar yang terkandung dalam air. Penggunaan filter ini secara berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber air yang mungkin terbatas, serta memberikan akses untuk mendapatkan air bersih tanpa mengendalikan fasilitas pengelolaan air yang mahal. Dengan demikian, membuat filter air ini sebuah solusi praktis dan efisien dalam menghadapi masalah kekurangan air bersih yang semakin relevan, mengingat tantangan global terkait dengan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya iptek, banyak sekali permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat terselesaikan. Contohnya adalah krisis lingkungan. Krisis lingkungan dapat diatasi dengan adanya inovasi alat-alat yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu, untuk mengatasi krisis air bersih, kita dapat membuat filter air yang sederhana yang tetap menggunakan prinsip-prinsip iptek. Filter air sederhana menggunakan teknologi pemurnian air yang dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi filter air ini dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan seperti air sungai yang tercemar menjadi air yang lebih bersih dan layak untuk digunakan. Filter air ini juga dapat menyaring kotoran-kotoran fisik seperti pasir. Dengan demikian, solusi ini sangat efisien untuk mengatasi krisis air bersih. Begitulah pembahasan dari kami kelompok 1.
Mungkin sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.